Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitri, mahasiswa Hukum Tata Negara Lokal HTN 4A. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan materi tentang ketentuan fundamental dari hukum pidana. Sebagai salah satu tugas pengganti UTS dalam mata kuliah hukum pidana dengan dosen pengampu Bapak Roni Effendi. Ketentuan fundamental dari hukum pidana. A. Mendefinisikan hukum pidana. Menurut istilah, hukum pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafrecht. Straf dalam arti bahasa Indonesia yaitu sanksi, pidana, hukuman, dan recht dalam arti bahasa Indonesia yaitu hukum. Sedangkan menurut pakar dari Eropa yaitu Pompe menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Sedangkan menurut Moel-Jadno yaitu mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukuman yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan. Sedangkan pengertian istilah pidana menurut Apeldoorn yaitu menyatakan bahwa hukum pidana diberi arti hukum pidana material yang menunjukkan pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan itu dapat diterima, di mana perbuatan pidana mempunyai dua bagian yaitu objektif dan subjektif. Sedangkan pengertian hukum pidana pada dasarnya yaitu seperangkat aturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang serta sanksi bagi para pelanggarnya. B. Kedudukan dan sifat hukum pidana. Zaman dahulu tidak dipisahkan dari hukum publik dengan hukum privat. Gugatan atau pengaduan atau tuntutan berasal dari pihak yang dirugikan. Negara hadir jika ada tuntutan, pengaduan atau pihak yang dirugikan. Jika tidak ada aduan maka tidak ada hakim. Saat ini hukum pidana adalah kepentingan umum atau publik, maka negara hadir dan mewakili individu yang dirugikan dalam penuntutannya atau kecuali di dalam delik aduan. Hakim pidana sebagai publik ialah negara mewakili individu yang dirugikan dalam menuntut dan menjatuhkan sanksi pidana. Van Bemmelen mengatakan bahwa hukum pidana itu sama seperti hukum yang lain, tetapi dari satu segi ia menyimpang dari hukum lain, yaitu seperti pedang bermata dua, yaitu penambahan pemberian penderitaan dengan sengaja. Oleh karenanya hukum pidana itu ultimum remedium, yaitu obat terakhir jika hukum yang lain tidak dapat mengatasi masalah. C. Pembagian hukum pidana beserta fungsi dan tujuan hukum pidana. A. Hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Yaitu hukum pidana objektif yaitu keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan-keharusan di mana terhadap pelanggar tersebut diancam dengan pidana. Sedangkan hukum pidana subjektif yaitu keseluruhan peraturan yang memuat hak negara untuk mempidana seseorang yang melakukan tindak pidana. Hak negara untuk mempidananya terdiri dari tiga, yaitu 1. Hak untuk mengancam perbuatan yang dipidana. 2. Hak untuk menjatuhkan pidana. 3. Hak untuk melaksanakan pidana. B. Hukum pidana material dan hukum pidana formil.
Hukum pidana material yaitu atau disebut juga dengan substantif adalah keseluruhan peraturan yang memuat perumusan, yaitu yang terdiri dari perbuatan yang dapat diancam pidana, siapa yang dapat dipidana, dan pidana apa yang dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formil adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang memuat cara-cara negara menggunakan haknya untuk melaksanakan pidana yang dimuat dalam KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. C. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku umum atau mencakup semua orang, sedangkan hukum pidana khusus yaitu hukum pidana yang berlaku khusus bagi golongan-golongan orang tertentu atau memuat perkara-perkara tertentu. D. Hukum pidana nasional dan hukum pidana lokal. Hukum pidana lokal yaitu hukum pidana yang dibuat oleh pemerintahan daerah provinsi atau kabupaten yang hanya berlaku pada daerah tersebut. Sedangkan hukum pidana nasional yaitu hukum pidana yang dibuat oleh pemerintahan pusat dan berlaku pada seluruh wilayah. E. Hukum pidana dikodifikasi dan hukum pidana tidak dikodifikasi. Hukum pidana kodifikasi yaitu hukum pidana yang telah dikumpulkan atau dibukukan, sedangkan hukum pidana tidak dikodifikasi yaitu kebalikan dari hukum pidana dikodifikasi, yaitu hukum pidana yang belum dikumpulkan atau dibukukan melainkan tersebut dalam undang-undang atau peraturan bersifat khusus. F. Yaitu hukum pidana bagian umum dan hukum pidana bagian khusus. Hukum pidana bagian umum yaitu pidana yang memuat asas-asas umum, sedangkan hukum pidana bagian khusus yaitu hukum pidana yang memuat asas-asas yang bersifat khusus seperti kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. G. Yaitu hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis yaitu hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP yang merupakan kodifikasi dari hukum pidana substantif dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Sedangkan hukum pidana tidak tertulis yaitu adalah hukum pidana adat. H. Yaitu hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang memuat ketentuan-ketentuan yang berasal dari negara itu sendiri. Sedangkan hukum pidana internasional yaitu hukum pidana nasional tetapi memuat ketentuan-ketentuan yang berasal dari dunia internasional. 2. Yaitu fungsi hukum pidana. Menurut Sudarto, fungsi yang umum yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam kemasyarakatan. Fungsi yang khusus menurut Sudarto yaitu untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam. 3. Yaitu tujuan pidana. Itu tujuan utama pidana adalah memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut. D. Sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana adalah keseluruhan sumber dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan pidana tersebut. Sumber hukum pidana yaitu terbagi menjadi 2,
yaitu sumber hukum pidana tertulis dan sumber hukum pidana tidak tertulis. Sumber hukum pidana tertulis yaitu seperti sumber hukum tertulis dan dikodifikasi, yang contohnya KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1981. Sumber hukum kedua contoh dari sumber hukum tertulis atau tidak dikodifikasi dalam peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang tentang korupsi, Undang-Undang tentang psikotropika, Undang-Undang tentang narkotika. Dua yaitu sumber hukum pidana tidak tertulis, yaitu seperti tidak tertulis atau tidak dikodifikasi, itu seperti hukum pidana adat. Jadi dari materi yang saya sampaikan tentang ketentuan fundamental dari hukum pidana dapat disimpulkan yaitu hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang peraturan-peraturan yang dilarang serta sanksi bagi para pelanggarnya. Sedangkan kedudukan dan sifat hukum pidananya, kesimpulannya tersebut yaitu seperti yang dikatakan oleh Van Bemmelen, bahwa hukum pidana itu seperti hukum yang lain, tetapi dari satu sisi ia menyimpang dari hukum yang lain, atau seperti pedang bermata dua, yaitu penambahan pemberian penderitaan dengan sengaja. Oleh karena itu hukum pidana itu bersifat ultimum remedium atau obat terakhir jika hukum yang lain tidak mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan hukum pidana dari segi pembagiannya yaitu dibagi beberapa bagian. 1. Hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. 2. Hukum pidana material dan hukum pidana formil. 3. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. 4. Hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. 5. Hukum pidana dikodifikasi dan hukum pidana tidak dikodifikasi. 6. Hukum pidana bagian umum dan hukum pidana bagian khusus. 7. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. 8. Hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. Sedangkan fungsi dari hukum pidana yaitu dibagi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Tujuan dari hukum pidana tersebut yaitu memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Selanjutnya dari kesimpulan sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana adalah keseluruhan sumber dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan bagi para pelanggarnya. Sumber hukum pidana tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum pidana tertulis dan sumber hukum pidana tidak tertulis. Sumber hukum pidana tertulis yaitu seperti undang-undang tentang korupsi dan narkotika, sedangkan sumber hukum tidak tertulis yaitu seperti hukum adat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.